Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Fikri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang DNS server pada Linux Debian 5. Oke, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai instalasi Debian 5 beserta dengan web server Apache 2. Oke. Di sini ada VM atau virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu bernama server. Kita sekarang tinggal power on this virtual machine saja. Oke, kita tunggu proses boot. Oke. Kita tunggu. Nah, di sini coba kita langsung login saja sebagai root. Kita masukkan passwordnya. Oke, sudah berhasil login. Kita hapus dulu biar tampilannya menjadi lebih rapi. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah belajar tentang Apache 2. Coba sekarang kita cek dulu. Untuk Apache 2-nya. Nah, ini dia tampilan dari web server Apache 2. Menampilkan nama kita. Nah, fungsinya DNS server itu mengubah alamat IP ini menjadi sebuah nama domain. Nah, misalkan waktu pas proses instalasi sebelumnya, kalau kalian ingat, itu saya buat domainnya itu menjadi alif.com. Nah, di sini kan pasti belum ada karena kita belum instalasi DNS pada Linux server ya, server Debian. Nah, sekarang di sini kita langsung saja proses instalasi DNS server pada Linux Debian 5. Langkah pertama, kita ketikkan perintah apt get install. Yang pertama itu bin 9 spasi bin 9 utils dan DNS utils. Oke, apabila sudah diketikkan ketiga paket ini, lalu kita enter. Tunggu proses instalasi. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai. Selanjutnya untuk konfigurasi DNS server, kita masuk ke direktori bin itu sendiri dengan mengetikkan perintah cd spasi /etc/bin, kemudian kita enter. Di sini kita akan melihat terlebih dahulu list file yang ada pada direktori bin ini. Kemudian kita ketikkan ls, enter. Nah, di sini ada db0, db255, dblocal, name.conf, name.com.option, zone rfcs, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya, sebelum kita konfigurasi, kita copy terlebih dahulu menggunakan perintah seperti berikut. Copy net.conf menjadi net.conf asli. Oke, kemudian kita enter. Nah, fungsi perintah di atas itu kita mengcopy file name.conf ke name.conf asli. Nah, name.conf asli ini adalah suatu file baru yang isinya itu sama persis seperti file name.conf. Nah, selanjutnya kita copy kembali dari file db127 menjadi suatu file baru dengan nama db10. Kemudian kita enter, dan yang terakhir kita copy file db lokal
menjadi file baru dengan nama dbserver. Oke, db.server, kemudian kita enter. Nah, setelah kita mengcopy ketiga file ini, kita lakukan konfigurasi dari yang pertama, yaitu kita konfigurasi file name.conf. Nah, caranya yaitu dengan cara nano spasi name.conf. Kemudian kita enter. Nah, pada tampilan ini kita akan menambahkan dua zone di antara zone localhost dan zone 127 in ADDR ARPA ini. Nah, kita tambahkan zone baru, kita tambahkan di sini zone kutip 2, kita masukkan nama domain kita yaitu tadi alif.com, kemudian kurung kurawal 2 titik koma, kemudian enter. Di sini kita masukkan type master titik koma, kemudian kita masukkan filenya itu yang tadi kita copy berada di /etc/bin dan dbserver. Oke, kemudian kutip titik koma. Nah, selanjutnya kita tambahkan zone yang kedua, yaitu zone dari 10 titik in strip ADDR dot ARPA, kita kutip lagi, kita kurung kurawal 2, kemudian kita masukkan type-nya itu master. Hati-hati dengan titik koma, jangan sampai ada yang terlewat. Nah, apabila ada yang terlewat, maka proses ini dipastikan tidak akan jalan. Oke, selanjutnya untuk filenya itu kita tujukan ke file etc/bin/db10. Oke, apabila sudah ditambahkan kedua zone alif.com dan zone 10 in ADDR ARPA ini, kemudian kita save file tersebut dengan ctrl-x atau ctrl-x, kemudian Y, lalu enter. Nah, selanjutnya kita konfigurasi file yang ada di db.server. Kita masukkan perintah nano spasi dbserver. Oke, selanjutnya yang diedit pada file berikut yaitu hapus local loopback interface ini menjadi nama domain kita yaitu alif.com. Nah, untuk localhost juga di sini kita ganti semuanya menjadi alif.com. Oke, localhost di sini juga sama, kita ganti alif.com. Nah, untuk localhost di bawah juga sama, kita ganti alif.com. Nah, di sini untuk addressnya ini yang 127 kita ganti menjadi IP dari si server Debian ini, yaitu 10.0.0.1. Selanjutnya untuk di bagian ini kita hapus saja, kita tambahkan www in address ini .1 ya, 10.0.0.1. Oke, apabila selesai konfigurasi berikut ini, kemudian kita ctrl-x, lalu save ya, dan enter. Selanjutnya, setelah kita konfigurasi db.server, kita yang terakhir itu adalah konfigurasi dari db10. Kita ketikkan perintah nano db.10. Oke, apabila sudah, kita langsung enter. Nah, di sini sama seperti file data db server, kita ganti local loopback interface ini menjadi nama domain kita yaitu alif.com. Oke, localhost di sini kita ganti juga menjadi alif.com. root.localhost juga kita ganti menjadi alif.com. Localhost yang di bawah juga sama, kita ganti
terakhir kita tambah baru, yaitu www.in.ptr nama domain alif.com. Nah, selanjutnya apabila sudah selesai konfigurasi seperti ini, kita ctrl-x, kemudian Y, lalu enter. Nah, untuk ketiga konfigurasi DNS server ini setelah selesai, selanjutnya kita akan merestart si bin9 ini atau DNS server ini menggunakan perintah /etc, kemudian initd, lalu kita pilih bin9, kemudian restart. Bila sudah selesai, kita enter. Nah, oke. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengetesan apakah domain yang sudah kita buat ini sudah berjalan dengan baik atau belum, menggunakan perintah ping ketika nama domain kita yaitu alif.com. Oke, sudah selesai, kita enter. Nah, di sini ada keterangan bahwa domain kita ini sudah sukses. Oke. Selanjutnya kita coba ketikkan perintah ms lookup, yaitu nama domain kita alif.com. Oke, kita enter. Nah, di sini ada servernya itu, IP servernya itu 10.0, dengan nama alif.com, addressnya 10.0.0.1. Oke. Berarti konfigurasi DNS server telah selesai. Sekarang kita lakukan pengetesan di klien Windows pada laptop. Pertama kita cek dulu di command prompt, atau cmd. Kita langsung saja ping ke domain yang tadi kita buat pada Linux Debian, ping alif.com. Oke, kita enter. Nah, di sini sudah reply tandanya DNS server sudah berjalan di PC client atau Windows client. Nah, di sini kita kan tadi mempunyai suatu web server Apache masih menggunakan IP address. Nah, di sini coba kita akan eksperimen menggunakan nama domain yang tadi selesai sudah dikonfigurasi. Kita masukkan alif.com. Oke, kita enter dan kita lihat apa hasilnya. Dan kita lakukan pengetesan. Sebelumnya kan di sini kita menggunakan IP. Oke, setelah kita setting, kita coba menggunakan nama domain yang sudah kita buat, alif.com. Kemudian kita enter dan boom. Nah, ini dia hasilnya, tetap sama. Berarti konfigurasi web server dan DNS server telah selesai. Baik, mungkin itu saja tutorial yang dapat saya berikan mengenai DNS server. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.